Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Senin 21 Februari 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut pemirsa Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Ombudsman didampingi Dinas Perindah Sumatera Utara kemarin melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Medan guna memastikan ketersediaan minyak goreng pasca temuan tim Satgas dugaan penimbunan minyak beberapa waktu lalu. Ketersediaan minyak goreng di Lotte Mart sangat banyak, diharapkan masyarakat untuk tidak panik. Pasca pengungkapan dugaan penimbunan minyak goreng kemasan di salah satu gudang penyimpanan di Deli Serdang oleh tim Satgas Sumatera Utara membuat Ombudsman untuk turun ke lapangan memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng. Di salah satu pusat pembelanjaan Lotte Grosir Jalan Gatot Subroto Medan, Ombudsman bersama Disperindah Sumut melihat terdapat cukup banyak ketersediaan minyak goreng dengan harga Rp14.000 dalam 1 liter. Setiap pembeli memiliki kartu member dapat memiliki 4 liter dalam satu hari. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Apiadi Siregar mengatakan pasca kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara diakui pengelola Lotte Mart untuk pemesanan mengalami peningkatan, meski pasokan mereka mencukupi. Dari sidak Ombudsman di tempat penjualan distributor, minyak goreng lainnya mencurigai indikasi pembatasan pasokan dan dalam waktu dekat akan meninjau gudang pemasok distributor minyak goreng di Sumatera Utara. Tadi sempat disampaikan bahwa ini ada kenapa diberhentikan distribusinya ke mereka, ke retail, itu katanya karena harganya tidak cocok. Ini yang buat kita jadi bingung lagi kan. Maka mungkin kita masih terus ingin mendalami ini, mungkin kita jadwalkan juga bisa berkunjung nanti langsung ke gudang distributornya, kira-kira gitu. Diharapkan kepada warga untuk tidak panik akan kebutuhan minyak goreng dan kepada pengusaha dilarang melakukan penimbunan karena sebagai pemicu keresahan masyarakat. Saat ini keberadaan minyak goreng menjadi perhatian pemerintah, terlebih masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran tidak terkecuali di Sumatera Utara. Menyikapi hal ini, tim Subdit Perindah Ditreskrimsum Polda Sumatera Utara bersama Satgas Pangan melakukan sidak ke sejumlah gudang atau pabrik minyak goreng yang berada di Sumatera Utara. Pada saat melakukan sidak, tim Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan beberapa gudang yang masih menyimpan komoditas minyak goreng kemasan berlokasi di Kabupaten Deli Serdang. Terlihat beberapa petugas gabungan dari Pemprov Sumut dan Polda Sumut menindaklanjuti dugaan penimbunan jutaan kilogram minyak goreng di 3 lokasi di Kabupaten Deli Serdang. Terdapat sekitar 6 mobil yang masuk ke dalam pabrik yang merupakan tim Satgas Pangan untuk melakukan pengecekan penimbunan di area gudang dan terlihat beberapa petugas telah berjalan di depan area kantor. Pada sidak, Satgas Pangan Pemprov Sumut dan Polda Sumut menemukan berbagai merek minyak goreng kemasan yang diproduksi mulai dari merek Bimoli, Delima, dan Amanda. Selain minyak goreng juga memproduksi margarin di lokasi. Tim menemukan minyak goreng dalam jumlah besar yang masih mengendap. Diduga sengaja ditimbun di 3 gudang. Pemeriksaan di gudang PT Indomarko Prismatama ditemukan minyak goreng kemasan 1 liter dengan merek Praven sebanyak 1.184 kotak atau 23.680 pieces. Kemudian di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ditemukan minyak goreng kemasan 1 liter dengan merek Praven sebanyak 1.121 karton atau 22.420 buah. Sementara di PT Salim Infomas Pratama ditemukan minyak goreng kemasan merek Bimoli sebanyak 25.361 kotak. Atas temuan ini kemudian tim mendalami sejauh ini minyak goreng dalam jumlah besar tersebut belum didistribusikan. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Perindustrian dan Perdagangan Barita Sihite mengatakan hasil sidak yang dilakukan tim sudah sepakat akan dirilis Poldasu pada hari ini 21 Februari 2022. Jadi ini kawan-kawan ya, tadi karena ini sudah tim yang menangani, nanti untuk rilisnya
Bapak coba ke rekan-rekan yang dari Polda. Tentang apa kegiatan di sini kita udah sepakat tadi, teman-teman yang dari Polda yang memberikan rilis ke kawan-kawan. Tapi siapa yang masuk, Pak? Maksudnya selain dari Polda siapa lagi? Ada dari Polda, ada dari Kemendak, Dari Bareskrim ada nggak? Dari Bareskrim? dari Bareskrim nggak ada. Sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan udah ada kita mintain, Pak? Kalau udah materi Pak, udah sepakat kita tadi, kita nanti ditanya ke teman-teman yang dari Polda. Enggak, Polda Su akan meminta klarifikasi distributor atau pabrik minyak goreng yang disidak. Jika benar sengaja melakukan penimbunan, akan segera ditindak tegas. Sementara itu, saat ini Indonesia mengalami kesulitan minyak goreng sehingga hampir seluruh provinsi termasuk Sumatera Utara mengalami kelangkaan minyak goreng. Pemerintah Indonesia termasuk Pemprov Sumut saat ini pun sedang mencari solusi dalam mengatasi kesulitan minyak goreng tersebut. Adanya penemuan gudang penyimpanan minyak goreng yang ditemukan Satgas Pangan Sumatera Utara di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang baru-baru ini jangan dibesar-besarkan sebagai upaya penimbunan minyak goreng karena informasi yang sebenarnya ada di tangan polisi yang masih melakukan penyidikan. Hal ini dikatakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat membuka kembali asrama haji Pangkalan Masur Medan sebagai isolasi terpusat isoter pagi tadi. Pembukaan asrama haji sebagai isoter guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya klaster keluarga yang diterapkan dalam isolasi mandiri yang dianggap tidak efektif sehingga kasus COVID-19 di Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan. Menurut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, gudang yang ditemukan banyak menyimpan minyak goreng sebagai tempat transit atau keluar masuk minyak goreng sebelum disalurkan ke berbagai tempat seperti rumah makan dan pusat perbelanjaan. Absaun. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar informasi dari petugas saya. Untuk itu sedang didalami oleh pihak kepolisian. Nanti kalau sudah pasti polisi akan menyampaikan hal ini. Tapi tolong jangan membuat gaduh. Iya, kalau tidak, nanti menjadi repot semuanya. Karena semua harus dilayani, dan yang paling pasti adalah saat ini memang Indonesia sedang kesulitan minyak goreng. Bukan hanya di Sumatera Utara. Tapi bukan berarti kita diam. Kita sedang mencari solusi untuk menyelesaikan hal ini. Ya, pemirsa, minyak goreng murah diserbu pembeli di beberapa warung kelontong di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Masyarakat rela menunggu antrian dan berdesak-desakan agar mendapatkan minyak goreng kemasan murah dengan harga Rp14.000 per kilogramnya. Tingginya harga minyak goreng sejak beberapa bulan terakhir sangat dirasakan warga di Kabupaten Langkat. Para ibu rumah tangga membatasi pengeluaran untuk membeli minyak agar kebutuhan lainnya dapat dipenuhi. Akibat ramainya masyarakat yang berdatangan di kedai kelontong menyebabkan kemacetan arus lalu lintas karena parkir sepeda motor memadati bahu jalan. Masyarakat hanya dapat membeli minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 sebanyak 4 kg agar semua masyarakat lainnya kebagian. Pemilik toko kelontong juga menutup pagar toko agar masyarakat yang ingin membeli menunggu antrian di luar toko sehingga tidak terjadi kerumunan di dalam. Salah seorang pembeli, Rotina Sihombing, mengatakan ia rela berdesak-desakan untuk mengantri demi mendapatkan minyak goreng kemasan murah agar usahanya menjual makanan di lapas bisa berjalan normal. Minyak kemasan? Minyak kemasan. Bu, biasanya Bu mudah ya? Biasanya mudah. Sejak kapan nih Bu? Udah ada seminggu inilah. Biasanya 15. Ini? Ini berapa ya? Berapa itu kalau 56 bagi 4 berapa itu? Ini 14 Bu ya. Jadi rela lah berdesak-desakan itu ya. Demi apa? Kalau ini usaha bukan untuk dijual. Ya, maunya supaya bagusnya seperti semula lah. Seperti semula Pak. Sulit, Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng di pasaran sehingga warga tidak perlu mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, seorang pria tenggelam saat berenang di lokasi wisata pantai Pangkodian, Danau Toba kemarin. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, Basarnas langsung turun ke lapangan guna penyelamatan, namun nyawa korban tidak tertolong.
Pria bernama Widodo Rifandi Tambunan, warga Lumban Nadeak, Desa Parsamblan, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba ini tenggelam saat berada di lokasi wisata Pantai Pangkodian Danau Toba, Desa Lintong, Nihuta, Barumun, Kecamatan Tampahan. Koordinator Posar Danau Toba, Hisar Turnip, mengatakan menerima info pada Minggu malam dari BPBD Toba, sehingga pihaknya langsung mengerahkan personil dengan kualifikasi penyelam menuju lokasi dan tiba tadi malam. Setelah melaksanakan briefing bersama tim SAR gabungan yang terlibat, maka operasi SAR dimulai dengan menggunakan alat pendeteksi korban yang dimiliki Posar Danau Toba, yaitu Aqua Eye yang berguna untuk mendeteksi posisi korban di dalam air. Selanjutnya tim melakukan penyelaman hingga sekitar pukul 09.20 WIB. Korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, berjarak 15 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Korban ditemukan dari kedalaman 30 meter di dasar Danau Toba. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali membuka asrama haji Pangkalan Masur, Kota Medan sebagai tempat isolasi terpusat isoter penanganan penyebaran COVID-19. Ya, isolasi terpusat kembali dibuka karena menganggap isolasi mandiri dinilai tidak efektif dan menjadi penyebab klaster keluarga. Hal ini disampaikan Gubsu Edi Rahmayadi saat membuka kembali asrama haji Pangkalan Masur Medan sebagai isolasi terpusat isoter pagi tadi. Dibukanya kembali asrama haji Pangkalan Masur Medan sebagai isolasi terpusat isoter setelah diketahui bahwa data per hari di Sumatera Utara jumlah yang terpapar sedang melakukan isolasi mandiri sampai 14.500 orang, sedangkan isoter hanya 400 orang. Sementara itu, tujuan isolasi terpusat isoter kembali dibuka agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memperlakukan isoman yang dianggap sama sekali tidak efektif. Menurut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, isoman tidak efektif karena kondisi rumah yang tidak memadai. Selain itu, obat-obatan bagi pasien yang isoman tidak terjamin sehingga timbul klaster keluarga. Hal ini karena pasien yang isoman bercampur dengan keluarganya di dalam rumah yang tidak terpapar COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut dengan kebijakan termasuk dari Satgas dan Forkopimda agar melakukan isolasi terpusat yang akan disiapkan bagi warga dari luar Kota Medan yang terpapar COVID-19 dan akan dijemput tim Satgas COVID-19. Hari ini kita berlakukan kembali isoter yang di asrama haji. Langkah ini kita lakukan karena hal tersebut yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk obat-obatan. Petugas-petugas kita yang kita tugaskan untuk memberikan obat-obat vitamin yang diisoman, ini sulit sekali karena semakin banyak dan petugas kita kewalahan. Untuk itu kita ambil alih, kita buka isoter, tolong wartawan disosialisasikan. Isoter yang ada di asrama haji ini adalah untuk saudara-saudara kita yang posisinya jauh di 33 kabupaten kota datang kemari. Sementara itu, untuk menekan angka lonjakan COVID-19 di Kabupaten Samosir yang saat ini semakin meningkat secara signifikan. Polres Samosir giat melaksanakan vaksinasi. Masyarakat yang datang untuk divaksin terlebih dahulu melakukan swab antigen. Rangkaian pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster ini menargetkan 500 orang dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Polres Samosir saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk pencapaian target vaksinasi semaksimal mungkin. Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampubolon menghimbau kepada masyarakat yang telah divaksin dosis pertama dan kedua dengan tenggat waktu 6 bulan agar segera mendaftarkan diri untuk divaksin booster untuk mempercepat pemutusan mata rantai COVID-19. Untuk saat ini, sesuai dengan data yang dapat dari Dinas Kesehatan Samosir, warga yang belum genap tenggang waktu 6 bulan setelah vaksin dosis pertama dan kedua. Saat ini Polres Samosir berupaya untuk mendata warga yang telah divaksin dosis pertama dan kedua dengan selang waktu 6 bulan dari desa ke desa agar segera mendapatkan vaksinasi booster.
kami juga melaksanakan percepatan vaksinasi sesuai arahan dari pemerintah. Di mana sebelum dilaksanakan vaksinasi, kita juga melaksanakan swab antigen. Nah, dalam hal ini kami sudah melaksanakan dan target kami hari ini adalah sebanyak 500 dosis untuk vaksin ketiga. Demikian. Ya, pemirsa, beragam informasi lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri resepsi hari lahir ke-49 tahun dan pelantikan DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara dengan masa bakti 2021 hingga 2026. Untuk mengawal kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjaga Pancasila, Gubernur Edi Rahmayadi menyampaikan kepartaian melambangkan Ka'bah untuk kembali kepada kitahnya dan mensejahterakan rakyat. Kehadiran Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di acara hari lahir ke-49 tahun Partai Persatuan Pembangunan didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa, Sekjen DPP 3 M. Arwani Tomafi, tokoh masyarakat Sumut Samsul Arifin, dan sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Edi Rahmayadi mengatakan P3 merupakan partai Islam yang memiliki peranan ikut dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dan menjaga Pancasila. Edi Rahmayadi berharap kepada seluruh kader P3 untuk membesarkan partai dan kembali kepada hitahnya, mensejahterakan rakyat. Ya, pastinya harus ada perubahan dari lalu sekarang menjadi lebih baik dan kembali kepada hitahnya P3. Kenapa? P3 ini salah didirikan untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, mensejahterakan rakyatnya. Itu dia P3 di sini. Itu mudah-mudahan terwujud. Oke, terima kasih. Sementara itu, Ketua DPP P3 diwakili Sekjen DPP P3 M. Arwani Tomafi mengatakan untuk membesarkan partai kepada pengurus untuk komitmen keumatannya dengan meningkatkan solidaritas menyongsong pemilu 2024 mendatang. Sumatera Utara mempersiapkan diri untuk lebih siap lagi dalam menyongsong pemilu 2024. Ya. Soliditas organisasi, kekuatan untuk bisa bersama-sama memperjuangkan Partai Persatuan Bangunan di Sumatera Utara menjadi satu hal yang teman-teman jadikan komitmen bersama. Gubernur Edi Rahmayadi berharap dengan solidaritas Partai P3 Sumut mampu menyatukan umat Islam mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Guna membentuk generasi muda yang islami, cinta tanah air dan bangsa, seorang prajurit TNI bersama masyarakat mendirikan musola di Desa Marindal 1, Kabupaten Deli Serdang. Ya, lokasi musola sebagai rumah ibadah dan kegiatan syiar bagi umat muslim dibangun di kawasan pinggiran kota Medan ini merupakan tanah wakaf dari warga yang peduli untuk membangun generasi muda yang berkarakter. Serda Parmohonan Siregar merupakan prajurit TNI aktif bertugas di Kodim Deli Serdang dalam pengabdiannya kepada bangsa dengan membaur terhadap masyarakat guna meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pengabdian dirinya sebagai prajurit TNI bersama masyarakat mayoritas sebagai petani mendirikan pembangunan musola Al-Hidayah di Jalan Riwayat 2, Desa Marindal 1, Deli Serdang. Pembangunan musola ditandai dengan peletakan batu pertama dari pewakaf tanah Syaiful Amar, Ketua BKM Al-Hidayah, Serda Parmohonan Siregar, dan tokoh masyarakat Deli Serdang siang tadi.
Prajurit TNI Serda Parmohonan Siregar yang juga sebagai Ketua BKM Musholah Al-Hidayah mengatakan, dengan semangat gotong royong bersama warga sekitar, diharapkan pembangunan Musholah Al-Hidayah dapat berkembang menjadi masjid hingga sekolah madrasah guna melahirkan insan yang beriman dan bertakwa sebagai generasi Islami. Untuk melaksanakan ini adalah membentuk generasi muda yang Islami. Artinya dengan adanya musola ini yang diwakafkan oleh Bapak Haji Saiful Amar kepada masyarakat kami umat Islam di sini, insya Allah kami sebagai badan kenaziran masjid atau badan kejaran musola bisa menjalankan amanah ini terutama kepada masyarakat dan generasi-generasi penerus untuk juga mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pembangunan tahap pertama, luas lahan musola sekitar 740 meter persegi ini ditargetkan rampung guna dimanfaatkan warga sekitar untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan tahun ini. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, Ketua Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan Sabang Manalu menegaskan pihaknya bekerja secara profesional dan sesuai regulasi dalam melayani bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Hal tersebut diungkapkan pada pertemuan antara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya dengan PT San, Polres Belawan dan Otoritas Pelabuhan di Medan pagi tadi. Pertemuan tersebut terbentuk di latar belakangi atas kejadian beberapa waktu lalu di mana PT San yang beralamat di Jalan Ciledug, Kelurahan Belawan, berencana membongkar 2.500 ton semen dari kapal motor Bonsu menggunakan buruhnya sendiri di dermaga 202. Sehingga nyaris terjadi bentrok di lapangan antara buruh TKBM Upaya Karya dengan koordinator pekerja PT San. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Belawan Sabang Manalu menyesalkan sikap yang dilakukan PT Sukses Aulia Niaga yang menyatakan ketidakprofesionalan buruh bongkar yang bernaung di Koperasi TKBM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Sebab kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan ada aturannya. Buruh yang digunakan harus melalui Koperasi TKBM karena persyaratannya demikian. Sementara buruh yang dibawa oleh PT San belum terdaftar sebagai anggota Koperasi TKBM. Kita melalui pertemuan ini terjawab semua apa yang menjadi isu-isu di luar sana. Apalagi terkait yang menyangkut masalah potensi-potensi konflik horizontal. Karena memang pekerjaan dan bekerja di pelabuhan itu semua sudah ada aturannya. Bahkan sampai kepada buruh bongkar muat yang akan melakukan aktivitas itu sudah diatur sama aturan yang berlaku. Karena itu kita berharap tidak ada pihak yang mencoba-coba ya membenturkan antara buruh dengan siapapun di lingkungan pelabuhan. Sementara itu pihaknya meminta PT San tidak menarik ini menjadi konflik horizontal sebab TKBM tidak pernah melarang siapapun bekerja di pelabuhan seperti security, petugas kebersihan. Tapi untuk pekerjaan bongkar muat ranahnya TKBM sesuai dengan peraturan menteri. TKBM juga menyesalkan sebab PT San sendiri belum terdaftar dan masih memiliki hutang bongkar muat yang lama kepada buruh koperasi TKBM sejak September 2021 dan juga panjar bongkar muat semen. Yang pasti kalau profesionalisme anggota kita dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat ini kan pekerjaan sudah puluhan tahun kita kerjakan. Dan anggota kita ini sudah puluhan tahun melaksanakan pekerjaan ini. Ya, semua dari aspek aturan, aspek kesehatan, aspek keamanan, barang, keamanan pekerja itu sudah semua kita lengkapi. Jadi kita nggak tahu profesionalisme mana yang mereka maksudkan. Dan perlu saya sampaikan sampai hari ini ya mereka-mereka yang mengatakan TKBM tidak punya profesional itu tidak pernah menyampaikan kita secara resmi, baik sebagai perusahaan pengguna jasa ataupun apa, menyampaikan ke kita apa yang mereka maksud tidak profesional. Itu Bang. Pemirsa, semakin berkembangnya berbagai bisnis produk yang sangat menjanjikan dapat memotivasi lapisan masyarakat untuk meraih kesuksesan. Ya, salah satunya bisnis multi-level marketing Zalora Global International, yakni perpaduan produk dan bisnis plan terbaik dengan potensi penghasilan yang fantastis. Gebiar pembukaan launching Zalora
yang berlangsung sangat meriah dihadiri para distributor seluruh Indonesia digelar di Hotel Grand Mercure tadi malam di Medan. Produk Zilora sebagai bisnis multilevel marketing (MLM) sangat pesat berkembang di seluruh pelosok tanah air. Terbukti para pelaku produk tersebut saat ini membangun tim leader yang solid di seluruh kota di Indonesia. Chief Executive Officer CEO Suryadi mengatakan produk Zilora adalah peluang dan kesempatan yang sangat langka bagi masyarakat karena produk ini merupakan produk terbaik dan berkualitas serta marketing plan terdepan dengan potensi penghasilan yang optimal didukung tim support yang handal dan program kreatif. Terbukti kesuksesannya hingga saat ini. Zilora Global International juga telah terdaftar resmi di negara Republik Indonesia dengan nama PT Zilora Global International sejak tahun 2019. Dikatakan dari 182 multi-level marketing yang ada di Indonesia, PT Zilora Global International masuk dalam peringkat 4 besar. Oleh karena itu, produk Zilora yang seluruhnya merupakan produk kesehatan dengan kualitas tinggi berstandar internasional berasal dari bahan-bahan alami dan sudah mendapatkan izin dari Balai POM. Alhamdulillah bahwa masyarakat sangat antusias sekali menyambut kehadiran bisnis kita karena khususnya adalah produk-produk kita yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada saat ini kita sama-sama tahu mengalami COVID-19 yang butuh tentang bagaimana hidupnya jauh lebih sehat. Bukan itu saja, kita juga menyiapkan produk-produk yang sangat berkualitas dengan harga-harga yang kompetitif. Jadi produk-produk kesehatan serta bagaimana selain sehat orang bisa cantik dan awet muda. Dan ini menjadi basis di dalam perusahaan kami, Bapak dan Ibu, dengan harga yang kompetitif dan alhamdulillah sampai saat ini dalam 2 tahun ini sangat diterima oleh masyarakat. Buktinya ada ribuan orang setiap bulan membuktikan dengan kualitas produk kita. Yang pertama, kita punya strategi bahwa di dalam menjalankan bisnis ini kami berbasis bagaimana orang yang membeli produk kami itu harus mendapatkan manfaat. Karena produk dengan harga yang kualitas, dengan harga yang kompetitif, jadi masyarakat bisa merasakan secara langsung kualitas produk kami. Itu yang pertama di dalam basis kami. Yang kedua adalah orang yang mendistribusikan, yang disebut dengan member atau leader kami, mereka juga dapat manfaat. Selain mereka dapat manfaat itu sehat, cantik, dan awet muda, mereka juga bisa mendapatkan income yang awalnya mungkin sebagai tambahan. Tapi lama-kelamaan, 3 bulan dan 6 bulan kemudian menjadi hasil utama. Karena apa? Penghasilannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya yang dia jalani. Salah seorang distributor yang telah berhasil mendapatkan hadiah istimewa berupa mobil sebagai Crown Ambassador, Zailan Imsan mengatakan produk kesehatan Zilora Global memberikan kesempatan bagi kehidupannya yang selama ini diimpikan telah menjadi kenyataan. Berkat kerja keras, Zailan Imsan dapat meniti karir kesuksesan bersama keluarga dan rekan-rekannya sehingga produk PT Zilora Global berkembang pesat dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sebagai distributor Zilora, saya melihat latar belakang kelebihan dari Zilora adalah produknya sangat luar biasa, repeat ordernya kencang, banyak peminatnya, secara otomatis bisnis Zilora pasti akan berkembang. Okay? Dan seberapa besar peluang kesuksesan yang bisa diraih oleh para distributor Zilora sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini seluruh member di Zilora baru jalan 2 tahun sudah bisa mendapatkan reward luar biasa seperti 18 peraih Brio, 2 peraih Pajero, dan itu semuanya cash. Okay? Menjanjikan tidak yang dilakukan setiap masyarakat mengingat saat ini banyak sekali warga yang terkena COVID itu sangat menjanjikan. Kenapa Bapak? Saudara-saudara, karena hari ini produk-produk Zilora sangat membantu sekali bagi penderita-penderita yang penyakit yang COVID, apalagi secara otomatis dari segi bisnisnya otomatis produk-produk Zilora sangat diminati bagi masyarakat. Kenapa? Karena banyak sekali membantu dalam hal penyembuhan virus dari COVID-19. Usai acara launching, para distributor dari peringkat Mobile Stockist MS hingga distributor peringkat Crown Ambassador mendapatkan hadiah berupa emas seberat 10 gram dan mobil seharga 150 juta hingga 500 juta rupiah. Sementara berkembangnya sebuah bisnis, sebuah multi-level marketing tidak terlepas dari kualitas dan keunggulan produk yang dimiliki. Kesuksesan para pelaku usaha sangat terbanding lurus dengan keunggulan produk-produk yang ditawarkan. Produk Zilora memang sangat diakui oleh seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah distributor dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki. Salah seorang distributor Zilora, Eva Suryawlaningsih, mengaku produk Zilora sangat revolusioner sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat.
Selain itu, sampai saat ini masyarakat yang menggunakan produk Zilora sangat menerima dengan positif. Dengan kualitas produk yang dimiliki, menjadikan distributor lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis Zilora. Bahkan dengan waktu yang relatif singkat, para distributor mampu mencapai berbagai reward yang sudah disiapkan. Sebagai distributor mengharapkan agar PT Zilora dapat menambah produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Produk Zilora punya kelebihan yang luar biasa karena apa? Sudah orang yang sudah sakit dalam jangka waktu lama sudah berobat kemana-mana, tapi alhamdulillah sudah minum Zilora, obat Zilora seperti orang sakit sendi 3 hari dia langsung merasakan kakinya bagus, kakinya enak. Dan orang yang sakit stroke yang tidak bisa berjalan dalam waktu seminggu dioles Jimek, minum Biomirek dengan Jipro, insya Allah sudah mulai bisa berjalan. Dan masyarakat sangat mengakui produk Zilora ini karena apa? Ketika kita lempar ke masyarakat 10 kita jual 10 banding 8 pasti dia repeat order kembali. Dan di Zilora ada 9 macam produk memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Ada produk yang khusus untuk lelaki dan ada juga produk yang peruntukan untuk perempuan, juga ada untuk sendi, tulang saraf, juga bagus sekali untuk detox dan juga untuk peremajaan sel. Luar biasa produk-produk Zilora sangat diakui dan 9 produk itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah seorang master di PT Zilora Global International, Yanti Wijaya, mengatakan untuk mendukung kesuksesan para distributor, ketersediaan produk tidak mengalami kendala. Perusahaan Zilora selalu memenuhi apa yang menjadi harapan seluruh distributor, karena dengan sinergitas yang dibangun akan dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan. Yanti Wijaya selaku master di PT Zilora Global International mengaku sampai saat ini perusahaan Zilora selalu berkomitmen dalam mendukung kerjasama yang baik dengan master dan seluruh mitra yang ada. Antusias mitra Zilora tentang pembelanjaan produk, jadi karena produk Zilora ini luar biasa sekali manfaatnya dan banyak testimoni yang sudah berhasil ya, jadi bisa terbantukan secara penyembuhan itu, jadi akhirnya secara konsumen itu repeat ordernya luar biasa. Secara ketersediaan produk luar biasa, sama sekali kami tidak pernah mengalami pendek atau kekurangan atau sampai tunda pengiriman. Jadi produknya benar-benar ready, stoknya ready setiap saat. Master yang ada di Indonesia mengharapkan agar PT Zilora Global International terus meningkatkan komitmennya dalam menyediakan produk-produk yang diharapkan masyarakat, sehingga Zilora akan menjadi perusahaan multilevel marketing terkemuka di Indonesia. Dan melalui PT Zilora semakin banyak anak bangsa menjadi wirausaha yang sukses di bidang multilevel marketing. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Jafarudin Harahap resmi dilantik oleh Sekjen DPP P3 M. Arwani Tomafi untuk masa bakti 2021-2026 Sabtu siang di Deli Serdang. Menghadapi pemilu 2024 mendatang, DPW P3 Sumatera Utara menargetkan akan merebut sebanyak 10 kursi legislatif di DPRD Sumatera Utara. Pelantikan Ketua DPD P3 Sumatera Utara Jafarudin Harahap bersama pengurus ditandai dengan pembacaan ikrar dipimpin oleh Sekjen DPP P3 M. Arwani Tomafi sekaligus perayaan resepsi hari lahir ke-49 partai berlambangkan Ka'bah P3. Dalam sambutannya, Ketua DPW P3 Sumatera Utara Jafarudin Harahap mengatakan kepada seluruh kader bekerja keras untuk meraih simpatik rakyat dengan membangun silaturahmi sebagai kunci keberhasilan sekaligus membesarkan partai. Menghadapi pemilu 2024 mendatang bersama kader partai berlambangkan Ka'bah menargetkan 10 kursi legislatif di DPRD Sumatera Utara. Baik membangun silaturahim ke semua lapisan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Kemudian kita akan melakukan sebuah kegiatan yang menyatukan pola pikir kader yang hari ini dalam rangka meraih kemenangan di pemilu 2024 yang akan datang. Target kami di provinsi itu 10 kursi. Susunan pengurus DPW P3 Sumatera Utara masa bakti 2021-2026 dengan Ketua Jafarudin Harahap, Sekretaris Usman Effendi Sitorus, dan Bendahara Darwin.
Pemirsa, informasi terkait Dinas Kesehatan Deli Serdang luncurkan layanan telemedis Isoman Oke akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri yang dapat dilakukan di pusat isolasi maupun tempat tinggal masing-masing. Ya, upaya ini dilakukan untuk membantu pemulihan kesehatan pasien. Pemerintah memastikan adanya layanan kesehatan selama isoman berupa telemedicine. Layanan telemedicine di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang bernama Isoman Oke. Melalui fasilitas telemedicine ini, pasien dapat melakukan konsultasi online secara gratis dengan dokter tanpa batasan waktu. Setelah melakukan konsultasi secara online, dokter dapat mengidentifikasi pasien berdasarkan hasil konsultasi jarak jauh. Tindakan selanjutnya, dokter akan merekomendasikan pasien ke puskesmas terdekat untuk tindakan penanganan yang tepat berdasarkan kondisi pasien. Layanan telemedicine Isoman Oke Kabupaten Deli Serdang ini mulai diluncurkan pada 14 Februari 2022. Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang Ade Budi Krista mengatakan, langkah ini diharapkan mampu menekan potensi paparan virus yang tinggi di rumah sakit pada pasien. Layanan fasilitas kesehatan ini akan difokuskan bagi pasien dengan gejala maupun yang memiliki kondisi sedang, berat, dan kritis. Secara emosional, pasien juga bisa lebih tenang di tempat tinggal masing-masing selama isolasi, sehingga imunitas tubuhnya dapat terjaga. Layanan telemedicine, kami Satgas COVID Deli Serdang, tentunya di bawah Komando Dinas Kesehatan, ini membuat inovasi yang kita sebut dengan Isoman Oke. Ya, jadi untuk memantau, memberikan layanan secara gratis, konsultasi, kemudian akses untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit, kemudian juga untuk mendapatkan obat-obatan multivitamin kepada orang-orang yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Ya, jadi kita mempunyai nomor hotline lah gitu ya. Pemirsa, kita menuju ke Kabupaten Langkat. Sebanyak 759 usulan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Langkat yang diajukan anggota DPRD Kabupaten Langkat. Usulan ini merupakan hasil reses yang dilakukan sejak 27 hingga 31 Januari 2022 lalu dari masing-masing daerah pemilihan. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat, keseluruhan pokir anggota DPRD Langkat dibacakan anggota Badan Anggaran DPRD Langkat Azmaliyah pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD dan dihadiri PLT Bupati Langkat Syah Afandin. Kegiatan ini ditandai dengan dibacakannya draft surat keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD Langkat Basyarah Pardomuan. PLT Bupati Langkat Syah Afandin mengucapkan terima kasih atas usulan yang disampaikan dan nantinya apa yang diusulkan untuk kemajuan Kabupaten Langkat akan ditindaklanjuti seperti usulan pembangunan infrastruktur, pengaspalan jalan dengan hot mix, pengerasan jalan, pemasangan paving blok jalan, pembangunan parit beton, pembangunan embung padi, pembuatan bronjong sungai, pembuatan sumur bor, dan pembangunan jembatan. Selain infrastruktur, usulan bidang sosial dan ekonomi seperti permohonan bantuan mesin jahit, bantuan ternak hewan, bantuan bibit ikan, dan bantuan bibit tanaman pohon akan segera ditindaklanjuti. Ya, sebanyak 60 orang siswa-siswi SMA Negeri 2 Balige mengikuti sosialisasi hukum oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Sumatera Utara melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekolah. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para siswa sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi hukum. Hal itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para siswa. Pada pemaparannya, pihak kejaksaan menyampaikan persoalan hukum menyangkut kenakalan remaja seperti narkoba, tawuran, dan aksi kebut-kebutan serta pergaulan bebas. Para siswa diharapkan bijak dalam menggunakan sosial media
Kasih Intel Kajari Tobasa Gilbert Sitindaun saat memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Balige mengatakan, kebanyakan para remaja menjadi korban kekerasan seksual, korban pemukulan, hingga korban narkoba. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang hukum. Misalnya, anak remaja khususnya perempuan menjadi korban ini karena faktor pergaulan bebas. Oleh karena itu, pihaknya memaparkan bahayanya pergaulan. Selain remaja perempuan yang menjadi korban, ada juga remaja laki-laki yang turut menjadi pelaku tindak pidana, seperti pelaku kejahatan seksual, narkoba, dan lainnya. Jika remaja laki-laki biasanya menjadi pelaku kejahatan karena tergiur imbalan. Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kami melakukan ini dengan cara mengunjungi beberapa sekolah dengan memilih random sekolah-sekolah mana yang bisa kita lakukan untuk penyuluhan. Artinya tidak harus kegiatan ini ada terjadi di satu sekolah baru kami akan masuk, tidak. Tetapi kami melakukan satu program pencegahan dalam proses hukum, di mana mencegah seseorang atau siswa, khususnya siswa dan para guru, murid, untuk tidak melakukan tindak pidana dengan memprogram mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Di informasi lainnya pemirsa, kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata nasional yang salah satunya tempat penyelenggaraan side events ke-20. Momentum ini sebagai ajang bagi Indonesia untuk mempromosikan destinasi pariwisata dengan produk-produk unggulan UMKM-nya kepada dunia luar. Kabupaten Samosir sebagai salah satu kawasan Danau Toba yang telah siap untuk menjamu para delegasi G20 dengan mengandalkan beberapa tempat kawasan destinasi pariwisata dan produk-produk unggulan UMKM-nya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Teti Neibaho, sangat optimis kegiatan side events G20 jika nantinya para delegasi G20 akan berkunjung ke Kabupaten Samosir. Kesiapan Kabupaten Samosir dalam menjamu para delegasi G20 ini bahkan event-event internasional lainnya dan tempat-tempat wisata yang ada saat ini dengan produk-produk unggulan yang ada akan menjadi daya tarik para wisatawan. Selain itu, atraksi budaya juga menjadi andalan bagi Kabupaten Samosir untuk menggait para wisatawan yang akan datang nantinya. Saat ini pemerintah Kabupaten Samosir fokus untuk mengembangkan desa wisata yang melibatkan masyarakat setempat dengan membangkitkan semangat para pelaku pariwisata dan UMKM setempat nantinya sehingga dapat menjamu para wisatawan. Teti Neibaho berharap dengan semakin banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Samosir dengan meningkatkan sektor pariwisata dan UMKM menjadikan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi. Sebenarnya kita setiap saat ready ya, standby siap karena kita sudah memiliki objek wisata unggulan, juga pusat-pusat UMKM seperti di Tomok, Sialagan dan juga di Tuktuk. Nah, kesiapan daripada Pemkot Samosir untuk menerima acara apapun, event apapun di Indonesia, baik berskala nasional maupun internasional, kita selalu siap karena kita memiliki berbagai objek wisata unggulan, juga atraksi-atraksi budaya yang siap kita tawarkan kepada para pengunjung. Anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, mendorong banyak pihak untuk terus melestarikan budaya di Sumatera Utara, terutama budaya yang dimiliki masyarakat Batak Toba. Seperti halnya pertanggiangan Bolon Simbolon yang saat ini digelar di Museum Huta Bolon, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang merupakan salah satu tradisi dan budaya yang patut dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat dijadikan aset budaya. Tradisi budaya masyarakat Batak Toba sering terlupakan, bahkan tidak sedikit generasi muda saat ini tidak mengetahui secara persis akan budaya leluhurnya. Anggota DPR RI Effendi Simbolon mengatakan dalam pengembangan destinasi pariwisata super prioritas di kawasan Danau Toba saat ini, hendaknya pemerintah juga memperhatikan seluruh lini. Salah satunya kearifan lokal, yakni seni dan budaya yang harus dilestarikan dalam pengembangan kepariwisataan. Bukan hanya membangun infrastruktur saja, kegiatan yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian dari persiapan untuk perayaan Pesta Bolon yang akan dilaksanakan di Bali nantinya. Untuk saat ini, marga Simbolon yang tersebar di seluruh dunia sekitar 300.000 jiwa yang akan datang menghadiri Pesta Bolon selama 1 minggu penuh. Selain kegiatan pertanggiangan Bolon juga dirangkai dengan vaksinasi dosis ketiga atau booster, bekerja sama dengan pemerintah dan TNI Polri. Kami mewarisi tradisi leluhur ya, yang tidak bertentangan dengan
keyakinan agama kami yang ada di komunitas Simbolon, ya kita mewarisi, dan ini adalah tahapan untuk menjelang pesta Bolon, pesta raya, pesta rakyat lah, atau syukuran akbar gitu. Kita dari 300.000 jiwa di seluruh dunia, kurang lebih 7.000 insya Allah akan hadir selama seminggu di Bali. Dan di sini hari ini tadi kami melaksanakan pertangyangan Bolon, jadi itu kebaktian lah, kebaktian. Dan di sini juga semua kami komunitas lintas agama hadir dengan melakukan ritual agamanya masing-masing. Ya pemirsa, di sisi lainnya, Kabupaten Samosir yang terletak di tengah Danau Toba memiliki sejuta pesona. Mulai dari dataran tinggi yang menakjubkan, pantai-pantai yang indah, wisata air yang menarik, hingga wisata budaya yang kental bisa ditemukan di Pulau Samosir. COVID-19, para pedagang mengaku sangat mengeluhkan sepinya pembeli akibat berkurangnya pengunjung ke Pulau Samosir. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, anggota DPRD Medan Afif Abdillah mengapresiasi karya Muhammad Ridwan yang sudah 13 kali mengadakan kejuaraan tenis meja se-Sumatera Utara. Ya, hal tersebut disampaikannya ketika membuka kejuaraan tenis meja Pak Angkap ke-13 di gedung NPC kawasan Stadion Teladan Medan kemarin. Menurut Afif Abdillah, untuk menghasilkan prestasi bukan hanya ditentukan oleh kemampuan atau talenta seorang atlet, tetapi karena adanya pembinaan yang teratur, diantaranya melalui sebuah kejuaraan. Kegiatan yang digagas oleh Muhammad Ridwan melalui kejuaraan tenis meja Pak Angkap sesungguhnya merupakan karya yang mulia. Karena selain untuk memotivasi atlet tenis meja di bawah naungan NPC Sumatera Utara, sekaligus lebih memasyarakatkan cabur tenis meja di Sumatera Utara. Kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Ang kita untuk tenis meja, terutama NPC, dan ini yang sudah ke-13. Saya yakin mudah-mudahan pasti dan selalu melahirkan atlet-atlet yang luar biasa berprestasi untuk Kota Medan dan untuk Provinsi Sumatera Utara. Ya, harapan kepada peserta ya
silahkan kita berkompetisi secara sportif, tetap jaga setelah olahraga, tetap jangan lupa prokes pada saat ini, dan semangat terus. Setelah ini pasti selesai COVID ini, saya yakin tenis meja terutama yang dibina oleh Pak Ang akan bisa lebih baik, lebih bagus, dan akan menjadi juara di seluruh Indonesia. Muhammad Ridwan yang akrab disapa dengan sebutan Pak Ang mengatakan, kejuaraan tenis meja tahun ini diikuti 86 peserta, terdiri dari atlet tenis meja di bawah pembinaan NPC Sumut serta masyarakat umum. Kejuaraan berlangsung 1 hari diikuti petenis meja dari Medan, Binjai, Kabupaten Nias, dan Tanah Karo. Keluar sebagai juara pertama, Sopriyadi dari klub Spirit, juara kedua Giok dari klub NPC, serta juara ketiga Andika dari klub Wonogiri Medan. Muhammad Ridwan merupakan pelatih cabur tenis meja NPC Sumatera Utara, berjanji akan terus melakukan kejuaraan ini setiap tahunnya dengan harapan muncul atlet tenis meja berprestasi di masa mendatang. Saya mengadakan turnamen Pak Ang Cup ke-13 ini pribadi untuk memajukan seluruh atlet yang ada di Sumatera Utara. Jadi mereka biar semuanya bisa maju untuk Sumut. Pesertanya saya buat yang difabel sama non difabel, namanya NPC. Jadi kalian yang difabel ini biar jumpa dengan yang non difabel untuk mempercayai diri, mempersiapkan untuk kejuaraan nasional internasional di luar negeri. Dan mereka pun biar percaya diri. Ya pemirsa, informasi terkait kejuaraan tenis Cup meja tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Tommy Putri. Kami ajak Anda untuk selalu menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.